Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Berikutnya perbuatan yang dibenci oleh Tuhan dan Rasul-Nya adalah orang yang melakukan sumpah atau bersumpah untuk menipu. Ini kita sering mendengar atau bahkan mungkin melihat. Demi barang yang dia tawarkan pada orang lain itu supaya laku, supaya orang tertarik. Ini kadang melakukan hal yang keliru. Sampai kadang-kadang sering kita mendengar mereka mengucapkan sumpah-sumpah yang sebetulnya ngapusi. Gitu ya. Ngapus itu ya apa ya? Berbohong gitu ya. Sampai ini biasa terjadi kalau kita lihat orang yang melakukan jual beli. Karena kadang-kadang ya juga orang tuh ya banyak ya, orang yang nggak jujur tuh banyak sekali. Sebetulnya kalau kita mau melakukan hal yang jujur, ngomong apa adanya, mana kelebihannya, ya bilang kelebihan-kelebihan itu sesuai dengan apa yang kita ketahui, artinya sesuai dengan spesifikasinya. Orang yang mesti akan tertarik. Atau mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman bahwa menggunakan barang ini bagus. Barang ini bagus, manfaatnya banyak dan lain sebagainya. Orang ya pasti tertarik. Ya, atau dengan trik-trik yang lain lah. Yang tidak ada penipuannya. Itu pasti orang itu akan tertarik. Tidak perlu menggunakan kalimat-kalimat sumpah. Ya. Misalnya, wallahi, yakin ini barang ini, pokoknya kalau kamu mau beli barang ini, wis dijamin, bla 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 bla. Ya. Kalau orang Jawa udah ngomong yakin, tenin, gitu ya, itu ya Mas Is. Ya. Jadi karena saking merasa pengen orang itu tertarik, sehingga melakukan pembohongan, bahkan ucapan dengan ya, kadang mengatasnamakan Tuhan, wallahi, demi Allah, gitu, demi Tuhan. Ini kan sebetulnya melakukan sumpah-sumpah yang tidak pada tempatnya. Ini jelas sangat dibenci oleh Tuhan. Kenapa? Karena kalau ini dilakukan untuk tujuan tadi, menipu orang lain, maka dampak akibatnya adalah apa? Orang yang ditipu ini kan jelas akan sangat merugi, akan dirugikan. Kita sendiri kalau ditipu orang tuh ya mangkel. Ya mestinya akan ngaca seperti itu. Kita harus berkaca seperti itu. Ini seandainya saya ditipu orang seperti ini, apakah saya mangkel apa enggak? Kan gitu. Ya. Sehingga apa? Untuk melakukan perbuatan menipu ini, mestinya mikir ke situ. Mikir pada diri sendiri kalau orang lain nipu kita. Tapi ya itu tadi, manusia itu ya namanya manusia. Godaan setannya gede. Dengan tujuan ingin untungnya besar, dengan tujuan ingin segera mendapat keuntungan yang cepat, akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu yang sangat dilarang oleh agama. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattakhidhu aymanakum dahalam bainakum
fatazilla qadama ba'da subutiha wa tadzuku su'a bima sadattum an sabilillah walakum adzabun azim. Yang artinya kurang lebih adalah, dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya, dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan kamu akan mendapat azab yang besar. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, Allah sudah mengancam kita. Jangan sekali-kali kita melakukan sumpah-sumpah yang seperti itu tadi, yang tujuannya adalah untuk menipu orang lain. Kenapa? Perbuatan itu tidak hanya nanti Allah mengazabnya di akhirat, enggak. Tapi akan juga merasakan akibatnya di dunia. Merasakan keburukan-keburukannya di dunia akibat dari perbuatan itu sendiri. Coba, kalau kita kembali ke hal yang tadi. Di dalam contoh tadi kita menjual satu barang dengan cara menipu, dengan cara bersumpah. Meyakinkan orang supaya orang itu tertarik sehingga mau membeli barangnya. Setelah barang itu dibeli, kemudian dibawa pulang, kemudian dicoba, dilakukan apa yang sesuai dengan tadi apa yang sudah diceritakan. Dengan sumpah-sumpahnya tadi orang yang menjual tadi. Ternyata setelah dicoba di rumah, apa? Dia merasa kecewa, ternyata apa yang diomongkan tadi tidak sesuai. Kalau terjadi seperti itu, kira-kira orang yang ditipu itu apakah tidak merasa mangkel? Pastilah semua orang akan merasa mangkel. Nah, kalau orang itu sudah merasa mangkel, apakah hanya akan diam begitu saja? Tidak mungkin. Pasti dia akan ngomong sama orang lain. Akan menceritakan pada orang lain. Apalagi sekarang zaman medsos. Dia akan nulis di WA group. Wah, aku merasa ditipu. Saya beli di toko A ini begini. Ternyata kenyataannya begini. Akhirnya membuat pada teman-temannya, warning, jangan sekali-kali beli ke sana. Pasti nanti akan merasa rugi kamu. Dampaknya di sini nanti jelas. Kalau sampai melakukan penipuan seperti itu, yang rugi dirinya sendiri. Ya, saat itu dia akan laku barangnya. Tapi setelahnya, semakin lama, dia akan merugi sendiri. Barang-barang yang dia jual, akhirnya tidak akan ada orang yang membeli. Ini kan akibat daripada berlaku curang, berlaku tidak jujur. Orang akan menjauhi, orang akan menghindar. Banyak sekali kalau kita ambil contoh sebetulnya. Maka di dalam kita melakukan satu pekerjaan, satu usaha, kalau kita melakukannya dengan cara yang tidak benar, maka lama-lama akan menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Itu baru di dunia. Ya, kita sudah direndahkan oleh orang lain. Kita sudah tidak dianggap oleh orang lain. Kita dianggap sebagai pembohong dan seterusnya. Apalagi nanti di akhirat.
jelas walakum azabun adim, dan bagi mereka azab yang sangat besar. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.